Ya, Misa, hanya karena perselisihan saat mengatur jalan, seorang remaja di Medan, Sumatera Utara tega menikam abangnya sendiri hingga tewas. Usai pelaku kabur ke berbagai wilayah, ia akhirnya menyerahkan diri ke Mapolresta Bogor Kota pada Sabtu kemarin. Seorang remaja nekat menikam abang tirinya sendiri dengan gunting hingga tewas di kawasan Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Peristiwa berdarah ini terjadi pada 22 April saat korban tengah mengatur jalan di kawasan Medan Helvetia. Pelaku bernama Gilang Prasetya, pemuda berusia 21 tahun ini kabur ke berbagai wilayah setelah menikam abang tirinya. Ia kemudian menyerahkan diri ke Mapolres Bogor pada Sabtu kemarin. Pelaku akhirnya dijemput personil unit reskrim kepolisian sektor Medan Helvetia. Pelaku pun ditetapkan sebagai tersangka. Di hadapan petugas, ia mengaku menyesal atas perbuatannya yang telah menewaskan abang tirinya sendiri. Ia mengungkapkan nekat menikam abang tirinya karena permasalahan sepele, yaitu tidak mau bergantian mengatur lalu lintas di kawasan Kapten Sumarsono. Demi mamaku tersayang, aku menyerahkan diri dengan dia, terbayang-bayang wajah dia dan orang awak yang awak saya. Gara-garanya memang gara-gara Pembeli itu ngatur jalan. rebutan kalian? Bukan masalah rebutan. Jadi? Awan baru ngatur, dia udah ngatur dari siang sore malam. Masuk lagi giliran ngatur. Awak jaga maghrib nih. Sesudah itu dia datang lagi dari kawannya. Saya tuh udah lanji, jangan aku gangguin aku. Sementara itu Kapolsek Medan Helvetia Kompol Alexander Piliang mengatakan, korban awalnya menyerang pelaku menggunakan pisau dan mencoba menikam pelaku namun tidak berhasil. Pelaku yang mengetahui diserang korban menggunakan senjata tajam, kabur dan mengambil gunting dari sebuah kafe yang tidak jauh di lokasi kejadian dan menikam leher abang tirinya tersebut. Usai kejadian, pelaku kabur ke berbagai wilayah hingga ke Bogor, Jawa Barat. Kemudian pelaku setelah kejadian, dia melarikan diri dengan cara ngamen, kemudian sampai kota Nopan di wilayah Sumatera Utara juga, di Tapanuli Selatan, kemudian menyeberang ke Riau, ke Pekanbaru, numpang angkutan, selanjutnya sampai ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, lanjut ke Solo, dan kemudian terakhir sampai di Bogor. Dan kita amankan di Bogor setelah pelaku menyerahkan diri kepada Polres Bogor Kota yang menghubungi kami untuk melakukan penjemputan ke sana. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Panji Satrio, PTV Medan, Sumatera Utara. Dan besok mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Kompol Alexander Piliang yang merupakan Kapolsek Medan Helvetia. Selamat sore Pak Kapolsek. Pak Alex, kita tahu bahwa pengakuan terbaru dari pelaku usai kabur ini menyerahkan diri apa Pak? Apa yang menyebabkan kemudian pelaku akhirnya menyerahkan diri setelah kabur selama ini? Jadi setelah kami lakukan pemeriksaan di Polsek Medan Helvetia, jadi terhadap si pelaku Gilang Prasetya, dia mengakui bahwa dia melakukan karena sempat ada pertengkaran antara dia dengan abangnya dalam masalah pengaturan. Jadi yang bersangkutan melakukan spontan, tidak ada direncanakan terlebih dahulu. Demikian. Baik, artinya bahwa karena penyesalankah kemudian akhirnya ia menyerahkan diri ke Bogor ini? Jadi pengakuan dari tersangka ini setelah dia melarikan diri, kemudian dia teringat kepada ibunya dan terbayang oleh kejadian yang telah terjadi antara dia dengan abangnya, makanya yang bersangkutan menyerahkan diri di Polres Bogor Kota. Demikian. Baik, Pak, ini kan kita tahu bahwa tadi diceritakan juga bahwa kasusnya sendiri sudah cukup lama, kemudian juga larinya juga sudah ke berbagai daerah. Mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana kemudian aksi pelarian yang dilakukan begitu sebelum akhirnya menyerahkan diri. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan terhadap tersangka, setelah kejadian beliau langsung
waktu abangnya berjalan ke rumah sakit itu kan pas depan rumah sakit Hermina kejadian TKP-nya, dia langsung melarikan diri ke daerah kabupaten lain di Sumatera Utara ini, tepatnya di Kota Nopan. Kemudian dengan cara menumpang truk, dia menumpang truk, jadi dia berjalan ke terminal Amplas di Kota Medan, menumpang truk langsung ke Kota Nopan. Di sana dia ngamen, kemudian nyebrang ke Provinsi Riau, tepatnya Pekanbaru, juga melakukan ngamen karena dia tidak ada biaya untuk melarikan diri ini. Kemudian nyebrang lagi ke Sumatera Barat. Ke Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi, ada ibu angkatnya di sana. Dia berdiam di sana beberapa hari, kemudian ke kabupaten lain di Sumatera Barat, di daerah Solo. Dan selanjutnya yang bersangkutan berangkat ke Pulau Jawa. Baik. Dan sampainya di Kota Bogor selama 2 hari, baru beliau menyerahkan diri ke Polres Bogor Kota. Yang bersangkutan ini untuk biaya hidupnya dengan cara mengamen saja di sana. Demikian. Kalau kita beralih ke kasusnya, Pak, kasusnya sendiri ini kan diduga karena sakit hati dan karena tidak mau bergantian begitu mengatur lalu lintas. Apakah kemudian ada aspek-aspek lainkah yang melatar belakangi atau motif lainkah yang melatar belakangi adanya penusukan ini? Karena kita tahu bahwa kalau misalnya kita lihat apakah ada dendam di sana atau ada aspek misalnya kayak melibatkan masalah finansial mungkin? Berdasarkan penyelidikan yang kami lakukan terhadap tersangka ini dan saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian dengan keluarga dari tersangka ini, kami tidak menemukan motif-motif lain. Ini spontan karena pada saat itu si abang sudah melakukan pengaturan dari pagi. Jadi si tersangka ini berusaha untuk menggantikan. Jadi si abang tidak mau digantikan, makanya tadi keributan antara mereka. Dan menurut keterangan dari tersangka ini, si korban yang terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap dia, kemudian dia melakukan perlawanan di sana. Selanjutnya si korban yang terlebih dahulu mengambil pisau yang ada di tempat jualan di TKP tersebut, mengayunkan kepada dia ngelak, melakukan perlawanan lagi. Dia melihat ada gunting di samping tempat jualan tersebut, diambil lalu diayunkan mengenai leher kanan korban. Demikian. Baik. Pak, apakah polisi sendiri menemukan adanya unsur perencanaanKah dalam kasus ini? Atau ini aksi yang spontan saja sebenarnya? Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan kami, ini kejadian spontan. Dan kami juga melihat ini dari sikap si tersangka ini, dia sangat menyesali perbuatannya karena ini tidak disengaja dan sengaja oleh dia untuk melakukan penikaman atau penusukan terhadap ini abang kandungnya nih. Baik, abang kandungnya begitu ya Pak ya? Ya, jadi mereka ini papanya sama, ya ibunya yang berbeda, jadi bukan saudara tiri lagi. Baik. Terima kasih Pak Alex atas informasi dan juga perbincangan kita sore hari ini di Berita Sore. Selamat sore Pak.